Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Baik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Cinema. Di hari yang berbahagia ini, gue akan kembali melanjutkan reviewan gue mengenai sebuah film. Kali ini adalah sebuah film yang udah lama banget tayang di bioskop, tetapi sampai hari ini masih sangat-sangat ramai, bahkan diprediksi akan menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa. Beberapa hari lagi katanya film ini akan mencapai 7 juta penonton. Film Indonesia pertama yang mencapai 7 juta penonton. Film yang digarap oleh saudara Awi Suryadi ini benar-benar ganas banget di bioskop. Sama sekali nggak ada mengendurnya. Sehari itu bisa 300.000 sampai 500.000 penonton. Hingga sekarang sudah tayang lebih dari 2 minggu. Filmnya masih tetap full sampai bangku depan. Ketika gue nontonnya kemarin juga filmnya masih sangat ramai. Film ini walaupun disandingkan dengan film Hollywood, film Marvel Cinematic Universe kayak Doctor Strange, tapi filmnya bahkan bisa membuat film Doctor Strange tersebut bertekuk lutut, dan jumlah layar yang dimiliki oleh KKN ini lebih banyak dibandingkan jumlah layarnya Doctor Strange. Tapi kali ini gue gak akan membicarakan banyak soal pencapaian ini. Gue ingin membicarakan sudut pandang yang lebih lainnya, itu gue ingin membahas mengenai kualitas film ini. Seperti diketahui bersama, KKN di Desa Penari adalah sebuah adaptasi dari UTAS yang viral beberapa tahun silam di Twitter. UTAS tersebut ditulis oleh akun Twitter Simple Man yang bercerita mengenai sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN, yaitu kuliah kerja nyata, di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Di tengah KKN mereka itu, mereka pun kemudian mengalami berbagai kejadian supranatural yang akhirnya berujung pada kejadian naas yang terjadi kepada dua teman mereka. Cerita tersebut dipenuhi dengan berbagai hal yang mendukung kejadian berbagai dramatisasi juga. Kemudian salah satu yang juga banyak dibicarakan adalah adegan dewasa yang konon disebut sebagai pusat perhatian para pembaca dan yang paling banyak dibicarakan oleh pembaca. Waktu berlalu, kemudian filmnya pun diakuisisi oleh MD Pictures, kemudian diadaptasi ke dalam bentuk film, dan usai mengalami berbagai hambatan, film ini pun akhirnya dirilis dan ternyata mendapatkan atensi publik yang sangat meriah. Atensi publik boleh ramai dan kepada film ini, tetapi hal itu tidak menutup para kritikus yang memberikan respons negatif dan komentar tajam kepada kualitas film ini. Salah satu yang menurut gue sangat ketara di sini adalah mengenai alurnya yang sama sekali tidak fokus terhadap ceritanya. Sangat banyak alur yang sebenarnya nggak penting untuk diceritakan, tetapi diceritakan di filmnya, dan hal itu pun membuat filmnya sangat-sangat membosankan dan membuat mengantuk. Film KKN ini juga adalah film yang melelahkan, film yang lebih melelahkan dibandingkan apabila kita melakukan maraton. Apabila nilai dari sisi horornya juga, film ini gue katakan gagal sebagai film horor, karena alih-alih menakuti, film ini lebih banyak memancing reaksi tertawa dari penonton. Film horor apaan tuh kayak gitu. Semuanya adalah akibat dari pilihan-pilihan bodoh yang berulang kali dilakukan oleh para tokohnya, yang membuat penonton sama sekali tidak menaruh kasihan kepada penonton, tidak bersimpati kepada tokoh-tokohnya, karena nonton menganggap kalau hal itu semua hanyalah efek dari apa yang sudah mereka lakukan. Mereka bukan sebagai korban di sini, tetapi mereka hanya menuai apa yang sudah mereka alami. Walau begitu, walaupun secara plot
berantakan, film ini harus diakui kalau filmnya sangat niat ketika membangun setnya. Hal ini juga diakibatkan oleh budget besar yang sudah dialokasikan oleh MD Pictures terhadap film KKN ini. Budget besar itu digunakan untuk membangun set yang benar-benar nyata. Konon setnya dibangun benar-benar di tengah-tengah rimba. Budget besar ini juga digunakan untuk merekrut sinematografer handal sekelas Ipung Muhammad Saiful yang terkenal lewat film-filmnya seperti 27 Steps of May, Kala, Pintu Terlarang, dan lain-lain sebagainya. Ya walaupun gua akui di sini Ipung tidak mencapai titik maksimalnya, dan gua berharap ia lebih liar lagi, lebih banyak melakukan shot eksperimental like ini film-film yang lain. Tetapi ia di sini cenderung melakukan shot yang biasa aja, walaupun sinematografinya sudah cukup matang untuk ukuran sebagai bawah. Tapi gue benar-benar berharap Ipung Saiful benar-benar lebih lagi dimainkan ini, karena kita tahu Ipung Saiful Ahmad adalah salah satu sinematografer Indonesia yang paling tersohor dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ya, gue berharap filmnya lebih artistik lah dibandingkan yang telah disajikan di KKN ini. Kemudian gue ingin mengomentari soal aktingnya sendiri, yang menurut gue tidak memiliki titik istimewa sebenarnya. Bahkan ada beberapa aktor yang benar-benar flat, benar-benar tidak memiliki ekspresi, nggak seperti manusia, benar-benar hancur. Maaf kalau gue bilang begitu. Tapi secara umum ya nggak ada yang sama sekali yang benar-benar spesial dan memukau. Semuanya ya lewat-lewat begitu aja. Ya, secara kualitas memang film KKN ini bisa dibilang adalah film yang mediocre. Film yang sebenarnya bisa dibuat lebih artistik apabila ditulis dengan lebih rapi. Kemudian sinematografinya dibuat lebih eksperimental, lebih artistik. Ya, salah satunya yang layak dipuji adalah pembangunan setnya tadi ya, seperti gue bilang itu. Selain itu, sulit untuk memuji KKN ini di bidang-bidang lainnya karena memang hampir tidak memiliki titik yang bisa dipuji di bidang itu. Gue bukannya ingin menjulitin film KKN ini, tapi ya seperti itulah. Pada akhirnya sampai kepada kesimpulan gue, KKN Desa Penari adalah sebuah film horor yang cenderung tidak memiliki sesuatu yang spesial dalam. Walau begitu, bagi gue kesuksesan film ini adalah efek dari kesuksesan trik marketing yang berhasil menjual film ini dengan begitu baik. Filmnya tentu tidak berhasil memenuhi hasrat gue akan sinema yang artistik, tetapi filmnya bagaimanapun telah mencatatkan rekor fantastis di sinema Indonesia. Gue berharap kalau film ini bisa membuka jalan untuk film-film Indonesia yang lebih artistik untuk mendapatkan atensi di banyak penonton juga, dan gue sangat menantikan di suatu saat kalau ada film-film Indonesia yang memiliki nilai artistik yang tinggi yang juga laris, dan film Indonesia tersebut adalah film yang mendapatkan rekor juga di sinema Indonesia. Gue nggak tahu itu kapan, sama sekali nggak tahu, dan gue nggak mau melakukan spekulasi karena hal itu sangat sulit untuk diprediksi, sangat sulit untuk mengetahui selera pasar Indonesia yang sebenarnya belum terlalu tergambarkan juga, walaupun gue sedikit mengatakan kalau film horor akan selalu memiliki tempat di hati para penonton Indonesia, karena film horor memang sudah mendarah daging sejak dahulu. Bahkan film horor adalah salah satu film yang selalu mendapatkan tempat di masyarakat Indonesia dari sejak dulu kala. Mungkin Pengabdi Setan 2 yang digarap oleh Joko Anwar dalam waktu dekat akan
mendapat penonton yang signifikan juga, walaupun gue belum bisa memprediksi apakah bisa melewati rekornya KKN atau bahkan bisa melewati rekornya Pengabdi Setan yang pertama. Gue prediksi Pengabdi Setan kedua akan sampai di melewatin Perempuan Tanah Jahanam, tetapi mungkin lewatin beberapa ratus ribu penonton atau mungkin bisa lebih dari itu. Dan kalau bisa lewatin Pengabdi Setan, mungkin itu adalah sesuatu pencapaian yang fantastis juga. Kita lihat aja nanti gimana selanjutnya. Ya, gue benar-benar kagum dengan trik marketingnya KKN, walaupun gue tidak bisa kagum terhadap kualitas filmnya. Apakah pencapaian KKN layak? Ya, menurut gue like aja, karena kita harus menilai sesuatu itu secara keseluruhan. Walaupun filmnya secara kualitas tidak memenuhi ekspektasi ya, tetapi ada hal-hal lain yang layak untuk dipuji, terutama dalam hal ini adalah tim marketingnya yang telah bekerja dengan sangat baik dalam menjual film ini. Sekian dari gua, jangan lupa like, subscribe, komen kalau kalian ingin komen. Kalau kalian ingin menyampaikan sesuatu, silakan juga. Sekian dari gua Safril, bye bye.